Baik teman-teman sekalian, kita kembali lagi pada pembahasan persamaan diferensial. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal pada bagian pertama. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4, kita diminta untuk tentukan jarak yang ditempuh suatu objek dalam T, artinya kita diminta menemukan persamaan jarak sebagai fungsi T yang bergerak dari keadaan diam. Artinya saat T sama dengan 0, objek tersebut diam dan memiliki percepatan berbentuk D turunan kedua X terhadap T sama dengan G kali E pangkat min KT, di mana G adalah percepatan gravitasi dan K adalah suatu konstanta. Tunjukkan bahwa untuk T yang kecil, E mendekati setengah GT kuadrat, dan untuk T yang besar, dx dt atau kecepatan, karena X itu adalah jarak ya, dx dt ini maka adalah kecepatan. Di sini kecepatan dan kelajuannya kita asumsikan sama dulu, kita di sini tidak menggunakan definisi itu dulu. Jadi kita diasumsikan jarak yang dimaksud sini, jaraknya ini adalah sama dengan perpindahan. Dx dt-nya akan cenderung konstan. Dx dt ini disebut sebagai kecepatan terminal. Oke, kita akan bahas ya. Jadi kita punya persamaan berbentuk d kuadrat x dt kuadrat sama dengan g e pangkat min kt. Kita integralkan. Pertama ini saya ubah dulu bentuknya jadi seperti ini. Dx dt sama dengan G E min kali dengan dt, di sini juga kali dengan dt, maka dt kita akan punyai turunan diferensial dari dx dt dengan G E min kt dt. Ini kita integralkan, maka kini kita akan punya dx dt sama dengan, oke, untuk mengintegralkan ini, ini G-nya bisa dikeluarkan ya. G-nya bisa saya keluarkan, maka sini E min KT dt. Saya misalkan untuk menyelesaikan integral ini dengan U sama dengan min KT. Maka saya punya DU sama dengan DU dt sama dengan min K. Atau DU min DU per K itu sama dengan dt. Oke? Nah, maka ini kita bisa ubah bentuk integralnya menjadi E pangkat U min DU per K. Nah, minus dan K ini kan merupakan sebuah konstanta, jadi bisa kita keluarkan. Min 1 per K integral E pangkat U DU. Dan ini hasil integralnya adalah min 1 per K E pangkat U plus suatu konstanta. Dan ini hasilnya adalah min 1 per K. U-nya kita masukkan kembali, yaitu minus KT plus C. Oke, dan kita kembali ke persamaan utama kita. Dx dt sama dengan G E pangkat min KT kali konstanta C. Sehingga maksudnya dx dt kita dapatkan fungsinya adalah turunan pertamanya G kali min EKT ditambah G itu konstanta, C konstanta, konstanta kali konstanta adalah konstanta, maka kita bisa tulis C lagi. Kita tulis C lagi itu tidak masalah karena juga merupakan konstanta, atau bahasa kerennya itu G-nya terserap ke dalam C. Jadi ini nanti jadi konstanta juga. Jadi tidak masalah jika kita tuliskan dalam C saja. Oke, berikutnya kita integralkan lagi. Pertama ini susunannya kita ubah lagi. Ini saya kali dt lagi di sini. Sini juga kali dt. Sehingga di sini akan saling menghabiskan. Dan dx sama dengan G E min KT plus C dt. Ini jika kita kurungin dulu ya. Lalu ini kita integralkan lagi. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya,
kita bisa dapatkan hasilnya. Integralnya adalah X fungsi T jadinya. Ini akan, oh iya, lupa ya. Ini ada seperkanya, saya lupa di sini. Ini ada per K di sini. Per minus K. Jadi ini minus G. Tulisannya saya edit saja supaya lebih bagus ya. Ini hasilnya G min E pangkat min KT per K plus C. Maka ini akan menjadi kali dt ya. Integral dari min G E pangkat min KT. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa G dikali C kan konstan, jadi kita langsung serap saja menjadi C. Dan ini kita integralkan hasilnya. Di sini ada integral E pangkat min KT lagi, makanya ini kita bisa integralin lagi dan nanti jadi konstanta tambahan. Jadi saat kita integralkan ini lagi, kita akan muncul satu konstanta tambahan lagi. Jadi sekarang kita fokus mengintegralkan yang ini aja. Kita integralkan ini akan kita peroleh min G per K. Ini saya sebut saja C1 ya. Konstanta. Ini jadi E pangkat, oh bukan E pangkat min KT lagi ya. Ini ambil bentuk integral tentunya saja. Maksudnya ambil bentuk integralnya saja. Min setengah, min 1 per K. E pangkat KT. Ini integral C1 kali T lagi maksud saya. Integral C1 T. Karena ini adalah konstanta, kita integralin maka akan muncul T di sini. Dan karena ini integral tertentu, kita tambah satu konstanta lagi, C2. Dan kita punya, sekarang kita punya dua konstanta, C1 dan C2. Tapi ini persamaannya saya sederhanakan dulu. X fungsi T adalah minus ketemu minus, jadinya positif, G per K kuadrat kali E pangkat min KT ditambah C1T C2. Oke. Nah, sekarang kita akan substitusi nilainya. Oke, ini adalah persamaan kita. Sama satu lagi, kita juga perlu persamaan dx dt-nya. Yang juga sudah kita dapatkan sebelumnya, itu min G per K E pangkat min KT plus C1. Pada saat T sama dengan 0, kita tahu bahwa dia kecepatannya 0. Karena dia diam. Artinya dx dt sama dengan 0. Nah, juga di sini karena sebenarnya tidak disebutkan, cuman di sini saya gunakan bahwa dia bergerak dari posisi X sama dengan 0. Jadi saat T sama dengan 0, dia ada di posisi awal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena jarak itu diukur dari di mana dia bergerak. Makanya kita bisa asumsikan bahwa pada saat T sama dengan 0, dia itu ada di posisi 0. Karena jaraknya pada saat dia masih belum, waktunya belum dihitung kan berarti dia masih di tempat itu. Artinya dia belum berpindah tempat. Artinya jaraknya masih 0. Maka kita bisa tuliskan saat T sama dengan 0, X-nya juga 0. Nah, sekarang kita substitusi ke sini. Pertama kita substitusi ke sini dulu. Ketika T sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Artinya 0 sama dengan G per K kuadrat. E pangkat 0 ya jadinya ini. Ditambah 0 ya. C1 kali 0, 0. Ditambah C2. Maka di sini kita peroleh C2 itu sama dengan G per K kuadrat. Kemudian kita substitusi juga ke sini. Dx dt-nya sama dengan 0 saat T sama dengan 0. Dx dt sama dengan 0 ketika T sama. Artinya di sini kita peroleh C1 itu sama dengan G per K. Dengan demikian kita dapatkan solusinya adalah G per K kuadrat min KT
ditambah 1. C1-nya tadi sudah kita dapatkan. G per K kali P ditambah G per K kuadrat. Oke, ini suku yang sama. Bisa gabungkan. G per K kuadrat. Ini jika kita ini dari suku yang ini kita sisa 1. Akan bersisa tambah G per K kali T. Nah, ini adalah fungsi dicari. Ini solusinya. Kemudian, kita akan meninjau saat T kecil. Kecil artinya menuju 0. Nah, xt untuk limit T menuju 0 atau T yang kecil, fungsi ini Oke, kita akan mencari sekarang jawabannya berapa. Oke, pertama, hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana bentuk fungsi ini ketika limit T-nya kecil atau T-nya menuju 0. Oke, teman-teman sekalian. Saya sedikit mengingat-ingat dulu. Oke, jadi di sini kita menggunakan ekspansi namanya. Fungsi E ini kita akan gunakan pendekatan deret. Jadi nanti untuk pendekatan deret akan kita bahas di video lain. Tapi di sini langsung aja kita gunakan. Kalau kita mempunyai E pangkat X, maka dia deretnya akan berbentuk 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Dengan demikian, E pangkat min KT itu bisa kita nyatakan sebagai 1 ditambah min KT per 1 faktorial ditambah bukan E ya. Ini maksudnya min KT kuadrat per 2 faktorial ditambah min KT pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Maka ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 dikurang KT ditambah ya, ini minus kuadratin jadinya ditambah K kuadrat T kuadrat per 2 ditambah, ini suku seterusnya aja ya saya tulis. Kenapa? Karena kita kan nanti akan menggunakan pendekatan juga. Di sini kita hanya sampai orde kedua nanti. Sekarang oh iya, apakah ada yang tertinggal di sini? Sepertinya ada yang tertinggal tidak ya? Saya cek dulu sebentar. Oke, sudah sesuai ya. Oke, di sini salahnya. Saya tadi salah saat menggunakan pendekatan ini. C2 itu harusnya minus G per K kuadrat. Sehingga di sini harusnya ini minus. Saya hapus dulu di sini. Ini harusnya bukan seperti ini. Ini harusnya minus. Sehingga kalau kita tuliskan ini hasilnya adalah E pangkat min KT min 1 plus ini. Nah, ini yang betul. Oke. Ini juga kita ulangi. Ini salah. Kita ganti dengan E pangkat min
KT min 1. Oke, kita lanjutkan. Maka saya akan mempunyai X fungsi T limit T menuju 0 ini sebenarnya saya tidak tulis ini limit T menuju 0 nya, sepertinya saya hapus saja. Kita hanya mencarikan untuk T yang kecil, bukan T yang benar-benar persis 0 gitu. Jadi kita ingin mencari T yang kecil, bukan yang persis 0. Jadi ini saya tulisnya jangan seperti ini deh, lebih bagus saya tulis gini saja, G per K kuadrat. Nah ini tadi E pangkat min KT, kita bisa tulis 1 min KT plus K kuadrat T kuadrat per 2 dan seterusnya dikurangi 1 ditambah G per K kali T. Oke, sesuai ya, G per K kali T. Oke, sekarang ini 1 kita bisa coret. Terus kita akan punya suku G per K kuadrat kali min KT. Min G per K ya, karena K-nya saling coret 1 per T. G per K kuadrat dikali dengan K kuadrat T kuadrat per 2. Sama dengan K kuadrat dengan K kuadrat saling menghabiskan. Maka kita akan peroleh G T kuadrat per 2 ditambah suku berikutnya. G per K kali T. Nah, cuman ini kan minus, saling menghabiskan. Sehingga untuk T yang kecil, kita bisa peroleh itu adalah GT kuadrat ditambah dengan berikutnya, yang suku berikutnya ini mengandung suku T pangkat 4. Tapi untuk T yang kecil, suku T pangkat 3, T pangkat 4 ini kita bisa abaikan karena T-nya aja sudah kecil. Jika kita pangkat 3, pangkat 4, maka itu akan sangat kecil lagi, sehingga kita bisa abaikan sehingga solusi T untuk T yang kecil itu bisa kita anggap sebagai GT kuadrat. Oke, mana dengan ketika T-nya besar? Dalam artian T-nya itu menuju tak hingga lah. Nah, jika kita tulis besar, C yang cukup besar nilainya, kita akan tanya dx dt-nya. Bentuk dx dt-nya itu, oh iya, seperti itu tadi ya. Dx dt adalah min G per K E pangkat min KT plus C1. Yang mana C1-nya adalah G per K. Atau ini kita bisa tulis sebagai G per K 1 min E pangkat min KT. Oke? Nah, ketika T-nya besar, maka E pangkat min KT akan menjadi E pangkat minus tak hingga. Atau kita bisa tulis sebagai E pangkat 1 per E pangkat tak hingga. Nah, E pangkat tak hingga itu kan sangat besar angkanya ya. 1 dibagi angka yang sangat besar itu akan mendekati 0. Maka suku ini kita bisa abaikan. Dia nilainya menuju 0. Sehingga dx dt-nya akan bernilai G per K. Yang artinya kecepatannya akan menjadi konstan. Sehingga dx dt-nya ini akan kita sebut sebagai kecepatan terminal yang nilainya adalah G per K. Oke, kita sudah membuktikan bahwa solusi untuk persamaan ini berbentuk seperti ini. Dan untuk pendekatan T-nya kecil, kita dapatkan hasilnya seperti hasil sebelumnya ya, pada pembahasan soal yang pada materi. Dan jika T-nya besar, kita akan dapatkan bahwa kecepatannya akan bernilai konstan. Oke, sekian untuk
soal ini kita akan lanjut lagi.